Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di materi berikutnya dari pemegang mobile, yaitu kita kali ini membahas mengenai Intent dan tools. Di awal saya sampaikan dulu sebenarnya apa fungsi Intent. Intent ini merupakan kelas yang disediakan untuk melakukan perpindahan dari satu halaman ke halaman lain, di mana fungsi intent ini bisa memanggil activity yang ada dalam satu package, ada yang di luar package atau di project, atau ada yang activity yang memanggil perintah yang sudah ada dalam internal Android seperti dial number, open browser, dan lain-lain. Nah, sifat intent ada dua, ada yang implicit, ada yang explicit. Kalau implicit berarti yang tadi, yang fungsi yang internal Android, dan kalau explicit berarti yang beda project atau bisa dalam satu package atau project. Ini contoh practice implicit intent, silakan dicoba. Di sini ada minta teks konteks me, telepon kampus, website kampus, jadwal puasa, dan kamera. Lalu di practice implicit berikutnya di slide keempat, di sini silakan dicoba menggunakan implicit intent ya. Di sini ada di public class activity-nya beberapa library yang dipakai. Ya, adalah untuk main activity.java-nya. Lalu di sini masih di practice implicit intent untuk main activity.java-nya. Di sini ada switch, ada penyeleksian di sini untuk get ID-nya, case untuk button kontak, button kampus, button web, button jadwal, button kamera. Jika tidak, maka break keluar dari switch untuk core intent-nya. Lalu berikutnya untuk mempraktiskan tadi yang implicit intent, modifikasi file Android manifest-nya dengan menambahkan kode berikut. Untuk Android permission call privilege-nya, call phone-nya, internet, dan kameranya. Lalu contoh kita berikutnya, nanti untuk yang tadi silakan dilihat hasilnya untuk penggunaan praktis implicit intent-nya. Untuk kali ini kita akan coba praktis berikutnya terkait dengan intent yang kedua, yaitu explicit intent, bisa dalam di project yang berbeda atau di page yang berbeda. Nah, di sini untuk activity main XML-nya silakan dicoba untuk source code-nya. Lalu ini untuk activity next XML-nya, silakan dicoba. Di sini ada explicit intent next activity-nya. Lalu untuk main activity-nya dipraktiskan untuk explicit intent-nya. Di sini ada kita menggunakan library content intent. Di sini ditunjukkan ada di kotak merah. Lalu untuk button satunya, di situ Anda lihat di situ menggunakan time view by ID button. Main activity-nya, next activity class-nya ini untuk main activity.java. Nah, silakan dicoba kira-kira penggunaan intent yang eksplisit tadi kira-kira outputnya seperti apa. Nah, itu terkait dengan intent. Sekarang kita lanjut ke tools. Kalau tadi intent untuk mengambil halaman atau halaman yang lain, kalau tools merupakan kelas yang digunakan untuk menampilkan pesan atau peringatan pada Android seperti alert atau message box. Jadi pesan yang muncul. Nah, struktur tools di sini kita menggunakan struktur dengan bentuk tools.makeText dalam kurung konteks, text, duration, .show. Function fungsi show, di mana apa itu konteksnya? Konteks biasanya berupa activity-nya apa yang dipakai. Lalu teks kira-kira apa pesan yang akan ditampilkan. Durasi, ya namanya durasi berarti kira-kira berapa lama pesan yang ditampilkan. Lalu untuk durasi dalam tools ada dua, yaitu ada yang length long, ada yang length short. Kalau length long berarti menampilkan pesan untuk jangka waktu yang agak lama. Kalau length short berarti untuk waktu yang singkat saja. Nah, silakan dicoba untuk praktis penggunaan tools di sini. Di sini adalah untuk menampilkan, ini adalah pesan tools. Teks yang akan dimunculkan dengan menggunakan sifat dari toolsnya adalah length tools. Buka kembali praktek penggunaan explicit intent untuk praktek tools. Anda tinggal menambahkan kode berikutnya saja. Lalu misalkan kalau kita ingin menampilkan alert dialog dari penggunaan tools tadi, nah di sini alert dialog ini berfungsi untuk memperingatkan pengguna ketika hendak melakukan satu aksi. Misal dalam praktek kita akan diperlihatkan ketika user menekan back button pada perangkat Android kita
maka seketika akan muncul peringatan yang berupa alert dialog. Buka kembali praktek pengguna explicit intent untuk praktek alert dialog. Tinggal di motif aja, nggak perlu dibuat lagi dari awal, dari nol. Di sini tinggal tambahkan di library-nya alert dialog. Lalu di situ ada lagi library dialog interface dan library Android View menu. Lalu di source code-nya di slide 14 di situ ada Anda silakan coba untuk on back press-nya. Di sini kita untuk new alert dialognya. Di sini ada tampilan yang muncul apakah kalian ingin exit. Jika ya, maka dia akan menutup. Jika tidak, maka dia akan no atau tidak keluar dari aplikasi. Lalu return true. Nah, silakan dicoba kira-kira apa output dari penggunaan TOS yang alert tadi, dialog. Dan lalu kemudian kerjakan tugas yang saya sudah berikan di kelas online. Selamat malam. Terima kasih. Wassalamualaikum.